Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Al-Quran dimanapun kalian berada, sekarang saya bersama dengan Gurunda, Masya Allah, Ustadz Razi Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah memberikan keberkahan dalam hidupnya, amin amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, pecinta Al-Quran dimanapun kalian berada, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan bertanya-tanya seputar tentang Al-Quran. Ya, motivasi bagaimana metode ataupun bagaimana menjaga, bagaimana supaya kita tertarik dan juga terikat dengan Al-Quran. Baik, dalam kesempatan ini, baiklah kita mulai membuat pertanyaan-pertanyaan seputar tentang Al-Quran. Baik, Ustadz. Pertanyaan pertama mungkin bagaimana motivasi Ustadz dalam menghafal Al-Quran? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran amma ba'd. Tentang motivasi sendiri, dulu saya sih pernah ya diberikan motivasi langsung oleh orang tua saya. Waktu itu ayah saya almarhum ya. Ketika beliau datang ke tempat saya belajar di pondok ya. Waktu itu nama pondoknya Raudhatun Nasyiin. Nah, Raudhatun Nasyiin ini ada di Jombang ya. Al-Fajri ada di Jombang, dan santrinya lumayan banyak, sekitar 250-an. Dan saya waktu itu masih sangat kecil, karena maksudnya kecil, masih SD waktu itu, masih SD. Saya ikut kakak saya sebenarnya. Nah, kemudian ayah saya ini menyampaikan nasihatnya kepada kakak saya sebenarnya, cuma saya mendengar ya, gitu kan, mendengar. Lalu nasihat ini kemudian disampaikan oleh kakak langsung ketika saya usia SMP. Nah, ya, SMP. Kakak saya bilang begini, Rozi, waktu kamu SD dulu, bapak almarhum bilang kamu harus bisa memberikan memberikan semacam hadiah katanya, ya, memberikan hadiah. Terus saya bertanya, emang bapak mau hadiah apa, mbak? Hadiah opo waktu itu kan? Ya, kamu kan sekarang nyantri di Jombang ya, dan pesantrenmu kan sekarang kan pesantren Al-Quran. Jadi ya mungkin yang dimaksud bapak hadiah itu ya kamu berkecimpung atau berinteraksi terus dengan Al-Quran. Nah, waktu itu sebenarnya sih saya di usia yang segitu ya nggak mikir, maksudnya nggak mikir nanti aja lah, masih remaja ini gitu kan. Jadi dari situ langsung, oh iya, ngaji aja deh, nggak apa-apa, mungkin nanti saya juga bisa menghadiahkan seperti itu. Nah, lama kelamaan kok jadi tertarik gitu tentang menghafal ini ya, padahal dulu tidak ada sama sekali terbetik untuk menghafal, tapi karena pesantrennya itu adalah pesantren Quran, nama pesantrennya juga unik. Jadi nama pesantren itu Madrasatul Quran. Masya Allah, Madrasah Al-Quran, madrasah tempat belajar kan Al-Quran. Jadi khusus untuk menghafal ya, seperti itu Ya, Masya Allah. Jadi motivasinya ya dari orang tua langsung ya, berikan hadiah kepada orang tua. Mungkin ini hadiah justru menghafal maksudnya. Masya Allah. Baik, Ustadz, mungkin pertanyaan berikutnya, bagaimana trik-triknya? Mungkin setiap orang berbeda ya gitu, tapi mungkin bisa kita ambil dari Ustadz trik-trik dalam menghafal supaya nggak cepat hilang, nggak cepat lupa gitu. Karena kan kita manusia ya sedikit lihat ini udah buyar gitu, ya hilang ya. Mungkin Ustadz ya ada ya, penting ini metodenya ya. Metode dulu menghafal. Di pesantren diajarkan cara menghafal mungkin ya, cara menghafal. Jadi
satu hari itu kan kita diberikan waktu jatah setoran ya. Iya. Jatah setoran ini satu hari maksimal satu orang itu satu lembar. Benar. Satu lembar ya. Oh. Satu lembar. Jadi subuh setoran satu lembar, nanti diulang lagi sholat zuhur, asar dan maghrib. Nah, diulang. Nah, pengulangan ini terus dipantau oleh Oh, iya. gurunya. Jadi satu lembar ya. Iya. Seperti itu. Memang ada motivasi langsung dari gurunya juga. Jadi satu hari harus satu lembar gitu. Nah, setelah kita mendapatkan metode supaya bisa cepat membaca Al-Quran, cepat menghafal Al-Quran, nah, tentu kita bisa ingin mengetahui juga bagaimana menjaganya gitu, Ustaz. Bagaimana Ustaz menjaganya? Ustaz? Ya, menarik sekali. Jadi banyak ya teman-teman kita itu sudah menghafalkan sekian juz, Ya, kemudian hilang. Saya juga pernah dengar ya, tertarik dengan metodenya Ustadz siapa namanya, Makhyarudin, Deden Makhyarudin. Beliau ini ada program bagus ya, namanya Bengkel Tahfidz. Namanya bengkel kan tempat perbaikan ya. Nah, ini bengkel tahfidz. Biasa kan bengkel motor, ini bengkel tahfidz. Nah, beliau menyarankan begini, kalau ingin menjaga hafalan, maka ya tentu seperti kita bagaimana merawat sebuah tanaman. Tanaman itu kan yang pertama kita cari tahu bagaimana lahan tanahnya seperti apa, kemudian nyari pupuknya. Setelah mendapatkan itu, bagaimana kemudian kita sirami, kita airi ya, supaya tumbuh. Nah, setelah tumbuh berbuah, nah itu kan ya harus kita jaga kan. Kita jaga. Maka bagaimana cara menjaganya itu ya tergantung kita nih, bagaimana menjaga. Kalau saya dulu sih menjaganya ya setiap hari harus merojaah. Mau nggak mau harus menjaga, harus merojaah ya. Sampai pernah, ini sangat sedih sekali ya, artinya pengorbanan untuk menjaga hafalan itu sungguh lebih berat daripada proses menghafal awal. Ya. Suatu ketika teman-teman ini liburnya kan memang hari Jumat ya. Libur. Nah, otomatis kan mereka senang-senang semua, happy lah ya, bermain sama teman. Kalau di pesantren main bola. Ini semua orang pada main bola. Nah, terus kita karena targetnya belum selesai, artinya target murojaah. Maka kita sendiri nih di masjid. Di masjid, ya Allah. Orang-orang pada seneng bahagia, kita di masjid sendiri. Nah, di situ pentingnya murojaah ya. Jadi meninggalkan kesenangan sementara, melihat mereka senang, kita fokus tetap dengan hafal pada hari libur. Ya. Ini bisa diambil kesimpulan, kalau ingin menjaga Al-Quran ya tergantung kita bagaimana menjaga itu sendiri, terutama menjaga waktu. Bagaimana waktu, kita memanage supaya kita terus dengan Al-Quran ya. Iya, betul. Kan Allah sendiri juga bilang kan, wal asri innal insana, sampai bersumpah dengan kalimat wal asri, demi masa. Berikutnya Ustaz, mungkin ada doa ataupun wejangan gitu supaya kita jadi begini Ustaz, setelah kita menghafal terus menjaganya, mungkin ada doa atau amalan gitu supaya hafalan kita terjaga mungkin Ustaz. Bagaimana Ustaz? Masya Allah. Iya. Bagus. Apa ya, saya pribadi sih lebih kepada menjaga perihal yang menjauhkan diri dari Allah. Karena kalam ini kan kalam Allah ya, artinya Al-Quran ini kan kitab suci yang diturunkan Allah. Jadi Allah langsung yang berfirman di sana. Maka bagaimana kita kemudian mencintai Allah dan mencintai kitabnya? Tentu menjauhi maksiat. Nah, ini ya, menjauhi maksiat. Nah, inilah yang harus kita tanamkan ke dalam diri kita supaya Al-Quran ini bisa menjadi semacam panduan hidup ya, panduan hidup ya, seperti itu mungkin.
Ya, mungkin teman-teman dimanapun kalian berada ya, ada mungkin segelintir orang Ustaz. Ya. Dia penghafal Al-Quran gitu Ustaz. Tapi dia pacaran, bagaimana menurut Ustaz? Astagfirullah. Banyak ya ini, Masya Allah. Ini kejadian yang tentu kita sebagai pencinta Al-Quran itu sangat sedih sekali, miris ya. Bukan cuma pacaran, banyak juga yang mohon maaf dalam tanda kutip sampai perzinahan juga. Kemarin saya juga pernah ada baca ya, sampai terjadi pelecehan seksual padahal hafiz juga. Nah, bagaimana Islam memandang tentang ini? Tentu Rasulullah SAW pernah meriwayatkan hadis ya, bahwa akan ada golongan dari umat Islam ini yang Al-Quran ini hanya sampai tenggorokan ya, ya, hatta yugorgir kalau tidak salah hadisnya itu. Jadi yang mereka baca ini cuma sampai sini saja, artinya dia tidak bisa sampai ke dalam hati, jadi cuma sampai baca. Nah, Al-Quran yang seperti ini atau hafalan orang yang seperti ini, artinya dia hafiz, hafalannya lancar gitu ya, mungkin bahkan mungkin tapi masih pacaran dan begitu, maka orang seperti ini adalah bisa menjadi momok tersendiri oleh hafalannya itu.